Iban. Kan biasa tuh kalau masyarakat itu kalau memandang Rianto lagi iban, kalau Pak Rianto ngomong mesti percaya. Padahal kenyataannya Pak Rianto itu podo Pak lewat dipunering. Nah dipunering itu menjadi kewenangan Jaksa Agung. Bisa, karena untuk pertimbangan yang lebih besar. Ya, akhirnya aku karo bakor. Bakor. Awaknya sampai tiarap kok, Mas. Wajah kesamuannya dia. Tiarap aku merapat dia. Aku mana ya? Lama. Benar-benar lama dan yang kemarin berdemo itu benar-benar dari masyarakat, bukan aktivis yang pada akhirnya menjadi aktivis. Jadi menjadi kewajiban aktivis yang benar-benar tulen seperti kita nih, aktivis yang lama kita anggap aktivis tulen ya. Kalau kita diam sendiri, berdiam diri tanpa ada gerakan apa-apa, kita kemana? Apa nasibnya nanti? Sedangkan notabene kita ini sebagai aktivis yang tulen, aktivis lama. Jadi alangkah lebih baiknya kita bergerak. Jadi gerakan kita ini adalah di luar dari gerakan yang digagas oleh teman-teman ANPB ya. Jadi kita terpisah, bukan dari bagian ANPB ataupun dibentuk berdasar dari pecahan ANPB, bukan ya. Kita adalah aktivis tulen yang sebenarnya adalah di atasnya ANPB. Karena ANPB adalah dari masyarakat. Tapi kalau kita adalah benar-benar aktivis tulen, makanya kita yang merasa sebagai bapaknya ANPB, kita wajib untuk turun tangan, ikut serta dalam mengawal proses terutama penangkapan korban. Karena kita sikapi penangkapan ini ya memang kalau ditelusuri memang betul kalau ada pidananya, tapi menurut kita itu bukan pidana, substansinya bukan pidana gitu. Tapi itu adalah lebih ke pembungkaman. Makanya ini sudah ada Pak Rianto sebagai kedepannya aktivis di Pati, sudah lama berkecimpung. Nanti kita kasih kesempatan untuk memberikan arahan, karena kita bertemu di sini juga atas arahan dari Pak Rianto, kita ketemu di Semarang untuk bersatunya aktivis Pati. Jadi kita tinggalkan bendera kita masing-masing dari GJ atau yang lain, kita tinggalkan, kita bersatu sebagai aktivis di Pati. Itu jadi intinya kita membahas bagaimana ke depan, terutama ini yang waktu dekat ini adalah penangkapan Mas Toto. Ini bagaimana supaya bisa bebas. Itu ya. Jadi kita ngobrol ngopi di sini, guyu tapi menggagas, nanti insya Allah mendapat hal-hal yang mentes, untuk dibawa ke perubahan Pati. Jadi kita semua di sini semoga menjadi agen perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita memang sengaja pilih dari beberapa orang yang notabene adalah condong ke masyarakat, tidak condong ke penguasa. Jadi kita pilih, kita bentuk grup, dan akhirnya pada siang ini kita bisa bertemu. Dan semoga nanti dari arahan Pak Rianto kita juga sependapat. Andai kan tidak sependapat, ya mungkin nanti ada hal-hal lain lah yang bisa disampaikan, biar nanti bisa mengerucut ke satu pendapat atau satu kesepakatan. Kalau dari kami sendiri ya, ini menggagas kalau memang dari segi pendekatan yang rekonsiliasi tidak berhasil, semoga saja berhasil ya, ataupun cara halus yang tidak berhasil, ya kita gas demo lagi, demo sebesar-besarnya. Itu kalau saya ya. Tapi sepertinya langkah-langkah rekonsiliasi menurut saya itu cuma ngiyem-ngiyem tok ya. Jangan-jangan nanti ngiyem-ngiyem terus, tapi akhirnya ya beruntungnya ya itu tadi cara pidana yang luar biasa. Itu hukumannya sampai ada ancaman 15 tahun itu. Saya juga tidak tahu secara kajian hukum bagaimana, tapi kalau menurut Bang Gule kemarin tanyakan, karena itu adalah
jalan raya harusnya ya hukumnya lalu lintas, bukan hukum pidana. Tapi itu kajian hukum kan beda-beda, beda persepsi, beda dari orang beda. Semua dijaring gitu. Hasilnya bagaimana? Tapi pada dasarnya, pada intinya kita berjuang karena Mas Boto ini benar-benar bukan murni dari substansinya pidana, tapi saya melihat ini adalah pembungkaman. Ini yang harus kita urai. Jangan sampai nanti setiap ada orang bersuara ditangkap, masukkan penjara. Ini suatu langkah yang tidak demokratis. Itu ya. Mungkin sebelum Pak Arianta ada pendapat yang ingin bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bobi, bahwasanya melihat situasi saat ini setelah pasca Mas Boto ditetapkan sebagai tersangka, beliaunya mendapatkan ancaman 15 tahun penjara. Ini sangat luar biasa, hanya gara-gara memblokir jalan dan tuduhannya menghasut. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Iklan semua terjadi. Apa? Untuk menyikapi Iklan semua udut singkat saja saya memberikan. udah berat. Kemudian nanti Potong-potong. Angel. untuk menyikapi hal ini, kenapa kami kemarin berembuk berlima, saya Mas Muri, Mas Rohman dan Mas Heru, juga Mas Andi, sepakat bahwa kita akan mengumpulkan teman-teman aktivis di Paris. Ini efeknya akan sangat luas, bukan hanya Mas Boto saja nantinya. Jadi ketika Mas Boto sudah berjuang memperjuangkan hak-hak masyarakat kaitannya dengan pajak, ternyata pajak sudah bisa diturunkan. Kita juga tidak boleh tidak boleh tutup mata bahwa itu perjuangan siapa. Bukan hanya Mas Boto, teman-teman AMP itu sudah benar, sudah berjuang bagaimana caranya pajak bisa diturunkan dengan cara aksi-aksi demo, ya, aksi demo yang kemarin dilakukan Mas Boto pada tanggal 13, dan pajak sudah sudah diturunkan sebelum aksi demo itu dilaksanakan. Artinya gerakan-gerakan teman-teman ANPB ini sudah membuahkan hasil, walaupun ada ketidakpuasan, tidak hanya di pajak saja kemarin itu kan. Ada beberapa kebijakan penguasa yang mungkin menurut teman-teman AMPB atau Teman-teman yang saya hormati, saya tidak akan memperkenalkan lagi. Tapi intinya saja bahwa di dalam proses penanganan satu perkara pidana, ini saya ulangi ya, saya yakin teman-teman semua sudah paham. Tapi biar nanti apa yang saya sampaikan ini urut. Di dalam proses penanganan pidana itu diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana. Ini biar teman-teman memahami tentang hal ini, kemudian nanti bisa berpikir secara jernih mengenai banyak kasus yang berkaitan pidana, termasuk kasusnya Mas Boto, Mas Teguh dan kawan-kawan. Ini bukan. Saya hanya mengulangi lagi. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan internal, baik di Polri, di Kejaksaan, di Mahkamah Agung juga ada. Kalau di Polri, peraturan Kapolri tentang penanganan perkara pidana. Di Kejaksaan itu sama. Tapi juga saya share di grup berkaitan dengan jurnis tuntutan perkara-perkara pidana. Ini sistem. Polisi pun akan bekerja sesuai dengan sistem yang saya sampaikan ini. Kemudian kejaksaan pun akan berjalan sesuai dengan yang saya sampaikan ini. Saya ingin teman-teman biar memahami ini sistemnya itu begini. Jadi jangan sampai nanti diyem-yemi orang-orang yang menurut pandangan teman-teman itu orang-orang hebat. Nah, biasa atau kalau
masyarakat itu kalau memandang Rianto orang hebat, kalau Pak Rianto ngomong mesti percaya. Padahal kenyataannya Pak Rianto itu podo-podo gombal mukio. Pak Rianto gombal mukio orang hebat. Jadi tapi karena masyarakat sudah kadung ngecap tertarik sama Pak Rianto orang hebat, orang pinter, padahal kenyataannya hanya gombal mukio itu, paham ya? Kira-kira itu. Saya ingin memberikan satu pemahaman, jangan sampai sampai itu diberi harapan yang itu sebenarnya kosong. Saya ingin sampaikan, ini di sini juga ada beberapa kawan, dan saya yakin ada beberapa yang sudah menjadi pengacara. Kalau di dalam persoalan pidana, yang namanya advokat atau pengacara itu namanya adalah penasihat hukum. Tugasnya mendampingi dan memberi nasihat kepada kalau tersangka ya tersangka, kalau terdakwa ya terdakwa. Pada tingkatan-tingkatan masing-masing. Nah kalau mendampingi di polisi, penasihat hukum, pengacara atau advokat, itu ya mikir duduk manis. Dan Sumadi jadi tersangka, diperiksa polisi. Pak Rianto pengacaranya atau penasihat hukumnya, ya aku mikir tengok-tengok, saya tidak boleh ngomong apa-apa. Ini ya harus sampai paham. Jadi wah didampingi 1000 pengacara, 1000 pengacara ya kan tengok-tengok toh. Nah itu. Nah berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan. Nah bagaimana Pak Rianto penyelesaiannya kasusnya Pak Teguh sama Pak Botok dan lain-lain. Kalau berpegang pada aturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu harus tuntas sampai ke pengadilan, di sidang, tuntas, selesai. Bagaimana dengan putusan Pak Rianto? Nah putusan itu hakim atau majelis hakim itu bisa saja menjatuhkan hukuman pidana kurungan ya serendah-rendahnya 1 hari. Jadi nanti prosesnya Pak Teguh sama Pak Botok itu sidang ke pengadilan, tapi divonis 1 hari yaitu sah. Kemudian bagaimana Pak kalau ini tidak usah sampai ke pengadilan? Ya bisa. Lewat apa Pak? Lewat deponering. Nah deponering itu menjadi kewenangan Jaksa Agung. Bisa, karena untuk pertimbangan yang lebih besar. Apa pertimbangan yang lebih besar itu? Mungkin stabilitas pemerintahan. Intinya kan itu. Jadi ini biar nanti kawan-kawan semua memahami tentang sistemnya. Jadi jangan sampai kawan-kawan itu nanti berjalan tidak sesuai dengan sistem, malah kontraproduktif. Ini saya hanya memberikan satu pemahaman dan tolong dipahami, ya. Saya tidak sedang berupaya mencari panggung. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, nanti jangan sampai ada pihak-pihak lain yang mengatakan, wah kok Pak Rianto boleh panggung. Bukan sedang mencari panggung. Tapi kalau Rianto bicara, itu hak saya untuk bicara. Kita pada ini sama-sama aktivis. Makanya kita sesama aktivis, sesama kondektur jangan saling mendahului. Sudah mulai. Tapi kita bagaimana kita bersama-sama bersatu padu, bagaimana berpikir dan bergerak untuk kepentingan pergerakan yang memang sudah kita menjadi darah daging, menjadi aktivis. Itu nara hobi megah. Bisa, Pak Rianto dari aktivis sama mungkin berubah lahir gitu. Terus dari aktivis lah tahu itu duit, entah itu duit kemudian ya orang kapok. Karena hobi sudah mendarah daging, sudah mendarah daging, hobi, gitu. Bahkan kadang-kadang aktivis, sama itu aku nanti duit loh.
Ini yang saya alami seperti itu. Kadang malah